Oke, halo teman-teman YouTube. Kali ini di video yang edisi setelah track day kemarin tanggal 13 bulan Juni 2020. Ya, jadi track day-nya udah kemarin, bener kan gua nggak bikin video ketika track day-nya karena kemarin gua lebih pengen nyetir dan ngobrol sama teman-teman yang kebetulan lagi track day juga. Oke. Jadi kemarin ada yang bilang coba bahas spek Yarisnya juga sekalian. Oke, jadi di video ini gue akan coba sedikit bahas spek dari mobil gue sendiri. Jadi ini Yaris tipe J manual tahun 2010, odometer nih sekarang 206.234. Itu mobilnya udah gue pakai sekitar 9,5 tahun. Terus apa namanya, mesin ori, mesin belum pernah turun mesin, gearbox belum pernah turun, kopling masih standar dari bawaan dari barunya juga. Jadi ya kalau kata Silas yang kemarin sempet nyoba mobil gue, ini mobil sih udah agak-agak loyo ya gitu. Jadi ya emang dan memang loyo karena kemarin ketika track day ada temen gue bawa Vios, mesinnya masih seger banget, odometer nggak begitu banyak. Kita berdua bandingin hasil dari pembacaan di aplikasi Race Chrono, speed gua sama speed dia sih jauh banget. Speednya jauh banget, maksudnya keluar dari beberapa belokan kelihatan kalau speednya dia keluar belokan nggak sekencang gue. Tapi ketika mau masuk belokan yang selanjutnya, speed yang kebaca di dia itu jauh lebih tinggi. Di beberapa belokan malah bedanya bisa sampai 10 km per jam. Mobil dia 10 km per jam lebih kencang. Jadi emang mobil gue nih nggak begitu kencang, tapi it's okay, yang penting happy. Jadi ya kalau kita mau ngomongin spek mobilnya kurang lebih standar, mesin standar, nggak pernah dibuka. Paling yang diganti cuman open air filter sama knalpot, headernya custom, pipa tengah custom, muffler HKS, terus apa lagi ya? Pelek NK RCT4, ban SX2, coilover KW buat Yaris. Terus sisanya standar, nggak ada yang dirubah. Paling interior nih ganti jok Recaro SR3, kalau nggak salah ini bekas antara kalau nggak Civic Type R yang EK9 ya Integra Type R yang DC2, pokoknya antara dua itu. Tapi walaupun bekas, ini jok enak banget buat dipakai track day. Oke, jadi lanjut ngebahas track day yang kemarin. Jadi sebelum track day itu mobilnya sempat disiapin kayak yang mungkin beberapa teman-teman yang nonton di video sebelumnya, disiapin di bengkel Aziz. Jadi ada beberapa spare part yang diganti. Itu ada engine mounting, ada tie rod set, sama CV joint atau as roda. Nah setelah itu sama ganti oli juga. Jadi biar merasa lebih aman kali ya. Nah habis itu ya standar hari Sabtu berangkat ke Sentul. Kemarin berangkat bareng Ojan berdua karena Ojan pengen foto-foto. Mungkin teman-teman udah pada lihat juga fotonya di IG gue yang fotonya ban yang ngangkat satu, anjir, akhirnya punya foto kayak gitu. Jadi kemarin itu jadi kita bahas track day-nya dari hasil Race Chrono aja. Jadi track day di Sentul itu biasanya kita ganti-gantian sama motor. Jadi biasanya sejam mobil, sejam motor, kemudian sejam mobil lagi, terus motor lagi, mobil lagi, motor lagi. Tapi sebentar, nyalain lampu aja kali biar dong. Jadi average-nya biasanya dari pengalaman gue pernah latihan 2 kali tahun ini, biasanya kita dapat kesempatan itu sekitar 3 jam. 3 jam buat latihan. Dan gue bisa bilang buat teman-teman yang pengen track day juga, dapat sesi 3 jam track day itu udah sangat lebih dari cukup. Kalian pasti semangat di awal buat berangkat main, tapi begitu, kalau dari pengalaman gue ya, mungkin kalian lebih excited, mungkin kalian lebih semangat dan lebih kuat. Kalau gue setelah 2 jam gue udah capek gitu. Dan 2 jam itu biasanya kalau dilihat dari Race Chrono gue, sesi 2 jam itu gue bisa dapat sekitar 20 lap gitu. Jadi sebentar, intermezzo.
ngerekam YouTube. Rekam YouTube? Iya. Di mana? Ini HP. What? Dadah. Oke, tadi ada istri gua lagi ngajak jalan anjing. Nah, jadi biasanya sejam itu gua dapat sekitar 10 lap. Kalau gua masuk terus di dalam terus, ya tentunya kalau masuk terus di dalam terus bisa dapat lebih, tapi gue biasanya gue suka gue 5 lap. Jadi masuk ke tracknya, out lap, terus entah gue mau hot lap, entah gue mau kenceng tapi nggak hot lap, atau gimana pun gue lagi pengen, itu biasanya gue jalanin 5 lap. Habis itu gue masuk lagi, gue istirahat sebentar, nanti di sesi yang sejam pertama itu gue keluar lagi. Ini gelap nggak sih? Ya nyalain aja lah. Nah, oke, jadi kurang lebih gitu. Oke. Kalau mau ngebahas kemarin, jadi sesi yang pertama itu kemarin kita dapat jam 9 pagi. Jam 9 pagi gue sempat masuk di awal itu 4 lap. Jadi gue pengen tahu aja setupnya gimana, karena kemarin ada ban yang ditukar juga. Ban gue yang udah nggak begitu bagus gue taruh belakang, ban yang masih bagus gue taruh di depan. Jadi dari inputnya Silas habis bawa mobil gue, Silas bilang mobil enaknya pasti dibikin lebih oversteer, karena kalau terlalu netral atau understeer kayaknya waktunya agak susah buat improve. Oke, jadi sesi yang pertama jam 9:05 itu 4 lap. Nah, menurut race chrono menurut race chrono fastest gue itu di sesi yang paling pagi ini. Jadi gue dapat waktu 2 menit 5 detik point 23. Itu paling cepet di hari kemarin. Itu gue sempat kaget, gue sempat mikir apakah hari kemarin itu gue bisa masuk di 2 menit 4 detik. Ya ternyata enggak sih, tapi ya gue cuman mikir oke, setidaknya setelah track day sebelumnya gue stuck di 2 menit 6 detik, ternyata sedikit cara yang dilakukan untuk membuat mobil jadi lebih oversteer itu membuat lap time gue lebih cepat. Karena di sesi pagi itu 4 lap masuk, 2 menit 5 detik point 23 itu di lap 3, di lap 4 gue dapat 2 menit 5 detik point 45. Jadi masih di range 2 menit 5 detik, dan ya gue mulai happy lah pasti. Dan gue mikir gimana caranya hari itu setidaknya gue konstan dulu deh 2 menit 5 detik. Gue tahu rasanya 2 menit 5 detik itu gimana. Jadi next track day mungkin mungkin bisa improve. Sayangnya itu kemarin gue bawa GoPro, namun di saat dapat yang 2 menit 5 detik point 23 itu GoPro-nya memutuskan untuk tidak merekam. Gue nggak ngerti kenapa. Teman-teman gue bilang overheat, yang punya GoPro juga bilang mungkin overheat jadi nggak kerekam. Ya sudahlah. Tapi ini gue lagi ngedit videonya. Mungkin kalau bisa hari ini diupload juga, kalau nggak ya besok. Itu onboard ketika sesi yang jam 9 sampai jam 10 pagi ketika gue masuk yang kedua. Itu ada sekitar 1, 2, 3, 4 ada 4 lap di dalam. Itu ada onboardnya 2 menit 5 detik point 7, 2 menit 5 detik point 5, 2 menit 6 detik point 4, sama 2 menit 5 detik point 5. Nah, itu di sesi yang itu gue happy. 2 menit 5 detik 3 kali. Sekali 2 menit 6 detik. Kayaknya kalau gue nggak salah ingat itu sempat kalangan sebentar. Terus ya kurang lebih gitu. Habis gue masuk yang sesi jam 9 jam 10 itu gue sempat masuk lagi sekali 3 lap. Habis itu sesinya ditutup dulu, gantian sama motor. Itu juga dapat 2 menit 5 detik point 5 dan 2 menit 5 detik point 7. Jadi masih di range 2 menit 5 detik. Itu gue happy banget. Mobil kayaknya kemarin rasanya enak banget. Kayaknya emang butuh sedang menuju banyak oversteer agar lap time bisa improve kali ya buat di kasus mobil gue. Jadi kemarin itu
cukup seru sih bawanya, nggak yang gimana, tapi mau pantatnya agak sliding dikit, jadi cukup happy lah. Kalau yang follow IG Instagram gue dan lihat apa yang gue post di Instagram story tadi malam sama tadi siang, bisa lihat lah itu agak kayak kepleset jadinya. Nah, ngebahas sesi yang siang itu kurang lebih gitu, masih sama aja sebenarnya. Malah begitu yang sesi jam 9, 10, 11, 12 itu nggak begitu kenceng di awal, karena kalau nggak salah tiba-tiba tracknya juga rame. Ya udahlah, jangan intinya gini, jangan dipaksa, karena kita nggak mau maksa, kita mau seneng-seneng. Kalau kebetulan bisa hot lap, kalau enggak ya enggak. Jadi pas yang sesi jam 11 itu apa namanya, sebentar gimana sih, yang jam 11 itu gue cuman masuk sekali sebentar doang. Itu juga waktunya 2 menit 7, 2 menit 6. Itu fasenya 2 menit 6 kalau nggak salah, yang waktu sesi yang jam 11 itu. Nah begitu sesi yang sore itu, yang terakhir itu jam 1:30 sampai 2:30, itu gue sempat masuk sekitar 10 lap, 5 lap. Itu waktunya 2 menit 5, 2 menit 6. Terus nyantai, terus keluar. Nah berikutnya juga ya 2 menit 5. Ini yang paling akhir ya. Yang paling akhir gue masuk itu lap pertamanya karena nyantai ya 2 menit, hampir 3 menit. Itu gue pelan-pelan banget. Terus lap keduanya 2 menit 5 detik poin 99. Habis itu 2 menit 7 detik, 2 menit 29, 2 menit 08. Oke, itu udah pelan. Nah terus tiba-tiba ada Jordan Johan. Jarang-jarang gak sih lihat? Halo Mas. Halo, nih tiba-tiba ada pembalap. Halo. Ojek lagi ngapain? Hah? Lagi ngevlog. Iya, buat YouTube gua. Oke, siap. Shout Siap. out to Ardian Pradana. Ya. Dadah. Balapan bulan depan ya? Apa? Balapan bulan depan ya? Iya, Juli. Asik. Juli. Balapan lu berdua? Bertiga? Insya Allah balapan Kita ya. lihat ya bulan depan. Nah, doain gua balapan juga. Siap, amin. Balap karung. Tunggu, Yarisnya pasang roll bar. Hah? Yarisnya harus pasang roll bar. Ada rencana sih. Oke. Ada rencana. Yang penting pasang roll bar dulu. 200 ya. Amin. Amin. Enggak. Ntar kita ngobrol deh. Iya, Ntar kita ngobrol deh. Kemarin ada temen gua ajaib banget, sumpah. Bisa. Pakai Vios. Optimum di race chrono-nya 2 menit 3. 203. 203. Oh, oke sih itu oke banget. Nah, sih. itu oke banget di bawah Silas 2040. Oh ya. Oke sih, Iya, lumayan sih mobil itu. harian anjir. 500 ya. 1500 standar. Kita 200 club sih kita ya. Iya, Kita pokoknya 200 under 2 minute lah. Ya udah konsep belum. Ya, deh. Ya, jadi potong dikit. Kalau udah selesai juga. Iya, jadi yang terakhir itu waktunya makin pelan. Awalnya gue bingung, mungkin capek, mungkin gimana, tapi akhirnya gue tahu ban depan kiri gue botak. Ternyata ban depan kirinya habis. Ngobrol sama teman-teman ya, mungkin karena mobil dibikin oversteer, jadinya begitu awal belok gue patahin banget di awal itu, jadi bebannya semuanya numpuk di depan kiri. Jadi jadinya dia habis banget. Karena yang habis cuman depan kiri, sisanya enggak, sisanya masih bagus. Jadi awalnya gue berniat ban yang gue pakai sekarang ini bisa gue pakai daily dulu sebulan, gue pakai track day sekali lagi, habis itu langsung gue ganti. Ternyata karena dia habis sendiri, gue harus ganti sekarang. Tapi nggak apa-apa lah, belajar. Ya jadi apalagi? Sejujurnya gue nggak tahu apalagi yang mau dibahas, karena kurang lebih track day kemarin ya kayak gitu. Bisa banyak lap konstan, ya sebenarnya nggak konstan dari awal sampai akhir sesi itu di 205, tapi dibanding sebelumnya kayak track day sebelumnya yang gue struggling banget keluar dari 206 buat masuk ke 205, atau mungkin di HLC yang 205 nya cuman sekali dan masih tetap menjadi fastest. Kali track day kemarin dimana banyak banget lap yang 205 itu gue sangat happy sih jadinya.
ya mungkin improvementnya di situ, dan nanti ya harus ada future improvementnya juga. Selain improvement di gue, ya memperbaiki apa yang harus diperbaiki di mobil ini. Bukan diperbaiki karena rusak dipakai track day, tapi kalau kalian perhatiin dari awal video, ini mobil 200.000 kilo, banyak parts yang nempel di mobil ini dari odometer atau nol. Jadi ini mobil alhamdulillah buat daily cukup awet, jadi banyak spare part yang nempel tuh dari baru yang nggak pernah diganti. Dan beberapa gue udah mulai deg-degan sih, kayak misalkan buat next track day itu gue berencana gue mau ganti kopling dulu. Koplingnya juga yang diganti mau kopling standar, karena kayak beberapa orang bilang mungkin slip. Ya gue juga nggak tahu, belum ngecek juga, tapi kayaknya ya mungkin waktunya harus ganti sih. Jadi gue rencana track day lagi itu sebulan lagi, habis ISOM itu kalau nggak salah 10-12 Juli, berarti Sabtunya tanggal 11. Gue berencana track day lagi tanggal 18 Juli. Kurang lebih ada waktu 1 bulan untuk mempelajari onboard yang udah ada, salahnya di mana, belajar dari orang, diskusi, benerin mobil ini, dan yang paling penting cari uang buat beli spare part buat benerin. Itu yang paling penting, karena kalau tidak ada uang tidak bisa benerin, dan yang terutama adalah tidak ada uang tidak bisa latihan. Oke, kurang lebih segitu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai sini, apalagi yang sudah nonton sampai sini, kalian benar-benar luar biasa. Kalau ada yang mau ikut track day, ya ayo kita track day bareng, karena gua sangat percaya it's the safest way for ngebut. Ya, terima kasih, bye bye.